Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya sampaikan selamat datang kembali kepada teman-teman dari AK Pharma angkatan 2020. Kali ini kita sampai di pertemuan yang ketiga dan keempat, tapi nanti saya akan bagi menjadi satu pertemuan terlebih dahulu, di mana materi pertemuan yang ketiga dan keempat ini kita akan membahas tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia, terutama khususnya bagaimana Pancasila itu bisa berdampak terhadap sendi-sendi kehidupan yang ada di negara kita. Ini adalah landasan-landasan pendidikan Pancasila yang di pertemuan kedua kemarin sudah kita bahas bersama, di mana ada landasan historis, landasan kultural, landasan yuridis, dan landasan filosofis. Kita akan lanjutkan saja. Nah, pertemuan kali ini adalah pertemuan yang akan membahas tentang perjuangan melawan penjajahan, di mana yang pertama itu perjuangan sebelum abad ke-20, dan yang kedua itu adalah pergerakan nasional, dimulai dari tahun 1908 sampai 1945. Kebangkitan nasional ditandai oleh berdirinya organisasi kebangsaan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Kemudian ada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Penjajahan Jepang, ya, Jepang mulai masuk ke Indonesia tahun 1942 sampai 1945. Nah, kita mulai terlebih dahulu perjuangan sebelum abad ke-20. Dimulai dari runtuhnya Majapahit, kemudian berkembangnya kerajaan Islam dengan raja yang disebut sultan. Maka muncullah sebuah istilah kesultanan. Bersamaan dengan munculnya kesultanan atau berkembangnya kerajaan Islam dengan raja yang disebut sultan, maka bangsa barat mulai masuk ke Nusantara, ya. Dimulai dengan Portugis pada tahun 1496, di mana mereka berusaha menancapkan hegemoninya di Maluku pada tahun 1512 sampai 1605. Dan kemudian setelah Portugis itu ada Belanda yang menginvasi, ya, bukan menginvasi sebenarnya, tapi mereka mencari sumber daya alam di Nusantara dan berdagang, di mana Belanda datang ke Nusantara itu pada tahun 1596, di mana tahun 1602 hingga 1942. Di antara tahun tersebut tidak hanya Belanda sebenarnya yang perlu teman-teman ketahui, ya. Ada Perancis, ada Inggris yang sempat mengisi kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan oleh Belanda. Pak, kok ditinggalkan? Ya, jadi tujuan utama dari Belanda datang ke Nusantara adalah untuk berdagang, di mana berdagang ini adalah untuk mencari rempah-rempah. Hal itu sudah ada dan sudah dijelaskan mulai dari zaman SD, SMP, SMA, SMK, itu yang sering kita ketahui bahwa
Belanda datang ke Nusantara adalah untuk berdagang. Tujuan utama dari dagang ini adalah untuk tujuan utama Belanda datang ke Nusantara itu adalah untuk berdagang. Dari berdagang kemudian mereka mendirikan kongsi dagang yang bernama Vereniging de Oost-Indisch Company, atau biasa kita kenal dengan istilah VOC. Nah, dari VOC inilah nanti muncullah benih-benih penjajahan. Jadi mereka berusaha untuk mendirikan emporium ya, atau istilahnya kekuasaan dari Belanda yang ada di timur jauh ya, atau istilahnya adalah Melayu. Oke, kita lanjutkan. Nah, perlawanan dari Mataram itu terjadi pada tahun 1613 hingga 1645 oleh Sultan Agung. Dilakukan sebanyak 2 kali penyerangan dan bukan menyebabkan Jan Pieterszoon Koen tewas. Nah, perlu digarisbawahi di sini bahwa JP Koen tewas itu ada 2 versi memang. Yang versi dari Belanda itu Jan Pieterszoon Koen tewas karena penyakit diare akut ya. Sedangkan versi dari Indonesia yang jarang diekspos itu JP Koen mati karena dipenggal oleh Nyimas Utari Sanjaya Ningrum, di mana dia itu adalah agen telik sandi atau agen mata-mata atau intel dari Sultan Agung atau dari Mataram. Jadi ada 2 versi Belanda dan versi Indonesia. Terserah teman-teman mau menggunakan versi yang mana, karena memang keduanya itu masih perlu dibuktikan secara ilmiah kebenarannya. Kemudian perlawanan Sultan Hasanuddin tahun 1667. Kemudian ada di Banten perlawanan dari Sultan Ageng Tirtayasa dan perlawanan rakyat Maluku di bawah pimpinan Patimura pada tahun 1817. Di Palembang ada seorang tokoh yang bernama Badaruddin, di mana Badaruddin ini melakukan perlawanan tahun 1819. Dan yang terkenal di daerah Minangkabau itu ada Tuanku Imam Bonjol yang melakukan perlawanan terhadap Belanda, di mana pada saat Tuan Imam Bonjol ini melakukan perlawanan di Sumatera Utara atau di Minangkabau itu muncul 2 golongan, yakni golongan adat kaum padri dan kaum santri ya, dimana Belanda dengan politik divide et impera-nya mengadu domba 2 golongan tersebut. Dan yang sangat terkenal di Jawa atau Perang Jawa itu adalah perlawanan di Ponegoro yang terjadi tahun 1825 sampai 1830. Di Aceh ada tokoh Teungku Cik Ditiro dan Teuku Umar, di mana perlawanan di Aceh ini terjadi pada tahun 1880. Di Lombok itu ada anak Agung Made, di mana dia juga sama-sama melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Di Batak itu ada tokoh yang bernama Sisingamangaraja yang dia itu sangat terkenal
dalam melakukan perlawanan terhadap pemerintah Belanda. Nah, puncak penghisapan oleh Belanda atau istilahnya adalah eksploitasi oleh Belanda itu adalah ekonomi monopoli dan tanam paksa atau culture stelsel pada tahun 1830 sampai 1870. Jatuhnya kesultanan ke tangan VOC itu kemudian menjadikan Belanda menjadi penjajah Hindia. Nah, sebelum ini Belanda memberikan semacam pengakuan kedaulatan, ada semacam perjuangan terbentuknya kesatuan Indonesia di bawah gubernur Belanda yang disebut Pax Nederlandica atau perdamaian Neerlandica oleh Gubernur Jenderal Van Heust tahun 1904 sampai 1909. Nah, kita sampai di pergerakan nasional. Pergerakan nasional itu dimulai dengan istilah kebangkitan nasional, di mana kebangkitan nasional ini ditandai oleh berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Nah, Budi Utomo itu tidak serta-merta berdiri, ya, tidak serta-merta berdiri. Ada faktor-faktor yang menyebabkan munculnya organisasi-organisasi kebangsaan di Nusantara, di Indonesia. Yang pertama itu adalah munculnya kesadaran nasional dari dunia timur, di mana ada Jose Rizal yang memimpin pergerakan nasional di Filipina tahun 1898. Kemudian ada kemenangan Jepang atas Rusia di Sunia tahun 1905. Kemudian ada pergerakan Dr. Sun Yat-sen dengan rakyat Cinanya tahun 1911. Dan di Indonesia sendiri akhirnya muncullah organisasi kebangsaan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Cita-cita dari Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan Yayasan Beasiswa Studies Fund itu adalah dengan memberikan beasiswa bagi pelajar-pelajar sekolah yang ada di Batavia agar dia bisa meningkatkan derajat, agar dia bisa meningkatkan status sosial, ya, status sosial. Jadi semboyannya itu adalah Budi Ingkang Utami Van de Venter atau India negeri cantik jelita yang selama ini tidur sudah bangkit. Adapun surat kabar atau pers yang bergerak di bawah naungan Budi Utomo itu ada Java Forward atau Jawa Maju, kemudian Java Onward atau di bahasa Indonesia kan itu adalah Jawa Bangkit. Kita menuju ke slide berikutnya. Nah, nama India sebelum 1922 itu, jadi nama Indonesia itu dulunya adalah Hindia Belanda, ya, Hindia Belanda. Budi Utomo itu merupakan pelopor berdirinya perkumpulan modern, dan Budi Utomo jugalah yang melakukan pergerakan penentang penjajah sejak awal. Nah, asal mula anggotanya itu adalah elit Jawa.
Jadi Budi Utomo itu bukan organisasi yang berasal dari kalangan menengah ke bawah ya, tapi justru dia itu dari kalangan priai atau orang-orang aristokrat atau orang-orang bangsawan atau elit Jawa bahasa sederhananya yang berada di Pulau Jawa dan di Pulau Madura. Nah, dari yang awalnya di elit Jawa, akhirnya anggotanya itu mulai menasional, artinya tidak hanya di Pulau Jawa saja tetapi bisa ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi itu. Nah, anggotanya juga lebih didominasi oleh kaum pelajar, kaum mahasiswa, juga pegawai. Nah, setelah Budi Utomo diikuti ya, setelah Budi Utomo itu muncul, ada organisasi-organisasi lain yang mengikuti jejaknya. Yang pertama kita bisa lihat di sini ada Sarekat Dagang Islam atau SDI. Berdiri pada tahun 1911 hingga 1912 oleh Haji Saman Hudi. Didirikan oleh perkumpulan pedagang batik Surakarta karena merasa mereka itu terancam atau merasa tersaingi karena adanya pedagang Cina. Jadi Sarekat Dagang Islam itu latar belakang berdirinya adalah karena mereka ingin mengimbangi perkembangan atau mengimbangi sistem perdagangan dari etnis Tionghoa pada saat itu. Kemudian setelah Sarekat Dagang Islam itu ada Perhimpunan Indonesia atau Indische Vereniging. Di Indonesia namanya Perhimpunan Indonesia, di Belanda itu namanya Indische Vereniging dengan anggota Muhammad Hatta, kemudian Sunario, kemudian ada Subarjo, dan ada Mr. Ali Sostro Amijoyo. Kemudian akhirnya diubah menjadi Perhimpunan Indonesia. Kita menuju ke slide berikutnya. Nah, tujuan dari organisasi-organisasi ini itu adalah Indonesia merdeka. Ya, Indonesia merdeka. Kita bisa lihat dari organisasi tersebut, diantaranya adalah organisasi Indische Partij atau biasa kita kenal dengan IP yang berdiri pada tahun 1912. Nah, organisasi ini bergerak di bidang politik secara murni. Jadi ada tokohnya itu Douwes Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat atau biasa kita kenal dengan Ki Hajar Dewantoro. Nah, tujuannya itu ada dua. Yang pertama adalah mempersatukan Indonesia. Yang kedua itu adalah Indonesia merdeka. Nah, selain organisasi yang bersifat nasionalis, bersifat nasionalis tadi, itu ada juga organisasi yang radikal, artinya dia itu garis keras. Jadi ada ISDV atau Indische Sozial-Demokratische Vereniging tahun 1914 yang didirikan oleh Snevely. Jadi dia itu adalah seorang Marxis, ya, Marxis. Didirikannya ISDV itu di Semarang. Dan ISDV ini merupakan cikal bakal dari Partai Komunis Indonesia. Nah, pada
bulan Oktober 1917 itu di Rusia terjadi sebuah revolusi, namanya Revolusi Rusia, dan akhirnya Sneflit itu diusir dari Indonesia. Nah, bedanya atau istilahnya antitesis dari ISDV itu adalah ISDP, Indische Social Democratic Party. Jadi kalau ISDV itu lebih ke arah Marxis, lebih ke arah komunisme, maka ISDP ini lebih ke arah liberal ya. Jadi ISDP ini tidak komunis, kemudian lebih sosial demokratis, dia itu lebih bergerak ke liberalisme ya, bergerak ke arah liberalisme. Kita menuju ke slide selanjutnya. Nah, hal selanjutnya dari ISDV tadi memunculkan yang namanya Perserikatan Komunis India tahun 1920. Nah, Perserikatan Komunis India ini mendapat perhatian yang cukup signifikan dari warga negara, dari rakyat Indonesia, karena mereka ini mempropagandakan hal-hal yang menarik, misalnya kesejahteraan bersama, kemudian kemakmuran dan lain sebagainya. Jadi posisi pada saat itu warga negara yang sedang dilanda kemiskinan, dengan adanya propaganda mereka menjadi tertarik untuk bisa masuk ke anggota Perserikatan Komunis India. Nah, berikutnya itu ada Partai Nasional Indonesia yang didirikan di Bandung pada tanggal 4 Juli 1927. Tokohnya itu yang sentral adalah Pak Karno. Ya, tokoh sentral dari PNI adalah Pak Karno. Kemudian ada Pak Cipto, dan ada Ishak, Cokro Adiksuryo, Sartono, dan Samsi. Tetapi dari sekian banyak tokohnya yang ada yang disebutkan di slide itu, tokoh sentral dari PNI adalah Pak Karno. PNI ini berasal dari Algemeen Study Club atau perkumpulan pelajar-pelajar Indonesia yang berkembang cepat. Jadi PNI ini muncul dari pelajar-pelajar yang memiliki visi misi tentang Indonesia merdeka. Nah, dasarnya itu adalah Marhaen. Marhaen itu bahasa sederhananya, bahasa yang mudah dipahami itu adalah berdiri di atas kaki sendiri. Jadi atau istilahnya berdikari. Jadi lebih ke arah sosionasionalisme, sosiodemokrat. Tujuannya jelas, Indonesia merdeka. Dan tuntutannya itu Indonesia bisa mendapatkan kemerdekaan dari Belanda, sehingga Belanda menganggap bahwa organisasi PNI ini adalah organisasi yang berbahaya. Jadi tokoh-tokohnya itu mendapatkan pengawasan yang ketat dalam setiap gerak-geriknya. Kelanjutan dari PNI ya, itu ada Partindo dan PNI baru. Jadi ketika PNI ini mulai dicekal atau mulai dibredel, maka ada turunan dari PNI, yakni ada Partindo dan PNI baru. Di mana Partindo ini ada tokohnya Pak Sartono, dan PNI baru ini dipelopori oleh Pak Hatta dan Syahrir. Kita menuju ke slide berikutnya. Kalau tadi ada pergerakan nasional, organisasi kebangsaan yang sifatnya modern, jadi sifat modern itu terorganisir, tujuan jelas, kemudian ada pemimpin. Nah, bagaimana dengan organisasi atau pergerakan wanita?
kita mengenal ada Raden Ajeng Kartini, kemudian ada Dewi Sartika, kemudian ada Putri Mardika di Jakarta tahun 1912, kemudian di Jepara ada Wanita Adi tahun 1915, kemudian ada Pawiyatan Wanita di Magelang tahun 1915, kemudian ada juga Wanita Susilo di Pemalang tahun 1918, serta organisasi pergerakan wanita yang berbasis agama seperti wanita ulama, wanita mulia, wanita Katolik, Aisyah, kemudian juga pemudi Islam di luar Jawa. Jadi ini pergerakan nasional khususnya yang dilakukan oleh kaum perempuan. Di emansipasi perempuan itu sudah ada sejak zaman R.A. Kartini, tidak sekarang saja yang namanya kesetaraan gender itu. Nah, kita menuju ke Sumpah Pemuda. Pada awalnya Sumpah Pemuda ini muncul dari perkumpulan lokal seperti Jong Java, di mana kalau kita lihat ternyata Jong Java itu merupakan istilahnya binaan atau anak dari Budi Utomo atau binaan dari Budi Utomo atau Trikodarmo, dan berdiri pada tanggal 7 Maret 1915. Kemudian muncul lagi karena di Jawa ada Jong Java, maka pemuda-pemuda di Sumatera juga tidak mau kalah. Mereka mendirikan yang namanya Jong Sumantrenan Bon. Tapi Jong Sumantrenan Bon ini aktifnya di Jawa. Meskipun di Sumatera itu ada, tetapi mereka tidak terlalu aktif seperti di pemuda-pemuda Jong Sumantrenan Bon yang ada di Pulau Jawa. Lanjut, setelah di Sumatera itu di Minahasa, di Ambon, Celebes, Borneo itu menyusul untuk berdiri, dan itu selang 1 tahun setelah berdirinya Jong Sumantrenan Bon. Tujuan dari organisasi pemuda yang sifatnya lebih ke lokal wilayah tadi itu meminta seluruh elemen pemuda itu bergerak maju untuk menuju persatuan Indonesia. Nah, akhirnya pada tahun 1920 ya, Jong Java, organisasi yang awalnya hanya bergerak di bidang sosial budaya, mulai bergeser ke bidang semi politik. Jadi pengembangan dari Jong Java yang berorganisasi semi politik ini dengan mendirikan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. Nah, dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia ini muncullah suatu rasa kesadaran nasional bahwa Indonesia itu adalah satu bangsa, dan satu bangsa ini harus terus berkembang tanpa ada penjajahan. Seperti itu. Nah, pada pada tahun 1927 pemuda-pemuda Indonesia di Bandung, Jong Indonesia dan Pemuda Indonesia ini akhirnya bertekad untuk mengadakan sebuah kongres. Jadi pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei tahun 1926 pemuda-pemuda Indonesia tadi itu mengadakan kongres pemuda yang pertama. Temanya adalah Indonesia Bersatu. Puncaknya pada Kongres Pemuda yang kedua pada tanggal 26 sampai 28 Oktober itu dicapailah yang namanya Sumpah Pemuda.
di mana Sumpah Pemuda ini ada 3 poin. Bertanah air satu tanah Indonesia, kemudian berbahasa satu bahasa Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia. Di tanah air, bangsa, bahasa ini merupakan identitas Indonesia nantinya yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, pada Kongres Pemuda yang kedua inilah lagu Indonesia Raya ciptaan dari Wage Rudolf Supratman diterima sebagai lagu kebangsaan dan bendera merah putih itu sebagai bendera bangsa. Jadi pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 inilah Indonesia Raya dikumandangkan untuk pertama kali, dan bendera merah putih dikibarkan sebagai bendera bangsa. Oke, kita masuk di masa penjajahan Jepang tahun 1942 sampai 1945. Jadi kronologisnya adalah Belanda menyerah pada Jepang pada tanggal 9 Maret 1942. Nah, pada awalnya kedatangan Jepang ke Indonesia itu rakyat Indonesia menyambut dengan sangat baik, sangat terbuka karena adanya kebebasan rakyat, ya. Kemudian adanya anggapan bahwa Jepang itu sebagai saudara tua, itu mereka senang sekali. Akan tetapi kesenangan terhadap kedatangan Jepang ini lama-kelamaan mulai berbanding terbalik. Kenapa berbanding terbalik? Karena ada hal-hal yang dilarang oleh Jepang. Misal, yang pertama ini orang tidak boleh berserikat, berkumpul, mengeluarkan suara, terutama membicarakan kemerdekaan. Kemudian ternyata Romusha itu lebih kejam daripada kerja paksa atau tanam paksa atau kerja rodi. Jadi hal inilah yang mendorong Indonesia untuk semakin getol untuk memperjuangkan kemerdekaan. Nah, akhirnya kita sampai di proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Makna kemerdekaan dan berdirinya NKRI. 1. Sejak bangsa Indonesia dijajah, maka sejak saat itu pula lahir perjuangan menentang penjajahan guna merebut kembali kemerdekaan. 2. Merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia. 3. Berdirinya negara Republik Indonesia. 4. Merupakan sarana mencapai tujuan nasional. Dan yang terakhir adalah ikut membentuk dunia baru yang damai dan abadi, seperti yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea yang keempat, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Nah, itu adalah tujuan dari dunia baru yang damai dan abadi. Oke, saya kira cukup itu dulu yang bisa Pak Septa sampaikan mengenai perjuangan kebangsaan Indonesia, khususnya mulai abad ke-20 hingga proklamasi 17 Agustus. Nah, silakan teman-teman untuk memberikan rangkuman mengenai perjuangan pergerakan kemerdekaan, perjuangan bangsa Indonesia hingga sampai di masa proklamasi ini secara ringkas dan jelas. Silakan nanti dituliskan di kolom komentar mengenai ringkasannya, ikhtisarnya, proses perjuangan bangsa Indonesia tersebut sejak abad ke-20 hingga proklamasi 17 Agustus 45 itu seperti apa.
Saya kira itu dulu yang bisa Pak Septa sampaikan. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.